Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Marwa Utama TV, channel yang akan memberikan informasi dan kisah inspiratif dalam bentuk cerita bergambar. Baik teman-teman, pada kesempatan kali ini kami akan menceritakan tentang seorang yang mampu menjadi penduduk paling kaya di Madinah dalam waktu 1 tahun. Iya, beliau adalah salah satu tokoh inspiratif dari tokoh Islam yang sampai saat ini dijadikan panutan oleh orang-orang yang ingin memulai bisnis. Betul sekali. Beliau adalah Abdurrahman bin Auf. Abdurrahman bin Auf termasuk golongan sahabat yang paling awal masuk Islam. Berselang 2 hari setelah Islamnya Abu Bakar As-Siddiq, beliau turut dalam hijrah bersama sahabat Muhajirin ke Habasyah dan kemudian hijrah ke Madinah. Kisah hijrahnya Abdurrahman bin Auf ini sangatlah inspiratif dan mampu memberikan pesan guna menambah keimanan kita juga loh. Berikut ini kisahnya. Kisah Abdurrahman bin Auf. Sebelum masuk Islam dan ikut hijrah Nabi Muhammad SAW, Abdurrahman bin Auf ini tinggal di Mekah sebagai seorang yang kaya raya. Memang dari dulu pun sebelum masuk Islam, Abdurrahman bin Auf ini sudah terkenal sebagai seorang pebisnis dan pedagang yang cukup pandai dalam menjalankan usahanya. Kekayaannya kalau dihitung-hitung mungkin kalau sekarang miliaran rupiah, bahkan lebih begitu ya. Karena dalam setiap penjualannya dan dalam setiap bisnisnya dia selalu mendatangkan keuntungan. Namun karena dulu Abdurrahman bin Auf ini belum masuk Islam, belum tahu syariat dagang dan lain-lain, belum bisa dipastikan apakah hasil kekayaannya itu halal atau haram. Tapi yang pasti kan tidak berkah ya, karena belum mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, saat Abdurrahman bin Auf memutuskan masuk Islam dan hendak berhijrah dengan Rasulullah, beliau mendapatkan ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala juga loh, dengan cara orang-orang kafir Quraisy menghadangnya, menyiksa dan menekan, sampai akhirnya mereka memberikan pilihan kepada Abdurrahman bin Auf, yaitu tetap hidup sebagai seorang kafir di Mekah, kemudian akan dilipat gandakan seluruh kekayaannya. Jadi Abdurrahman bin Auf ini sudah kaya, dan kalau mau tetap jadi kafir, dia akan dilipat gandakan lagi kekayaannya. Atau pilih hijrah dengan Rasulullah dan meninggalkan seluruh harta kekayaannya. Nah, kalau teman-teman dikasih pilihan seperti ini, kira-kira jawabannya apa ya? Ayo jujur ya. Oke, lanjut saja. Nah, kemudian dengan mantap dan yakin, Abdurrahman bin Auf ini memilih untuk tetap hijrah bersama Rasulullah dan masuk Islam. Namun sayang, saat istrinya diberikan pertanyaan dan ujian yang sama, istri Abdurrahman bin Auf ini memilih untuk berpisah dengan Abdurrahman bin Auf dan tetap menjadi kafir di Mekah. Karena istri Abdurrahman bin Auf ini ternyata sangat mencintai hartanya dan takut untuk kehilangan hartanya. Tak kala Rasulullah dan sahabat diizinkan Allah Subhanahu wa Ta'ala hijrah ke Madinah, Abdurrahman bin Auf menjadi pelopor kaum muslimin. Dan di kota yang dulu bernama Yasrib ini, Rasulullah mempersaudarakan orang-orang Muhajirin dan Ansor. Abdurrahman bin Auf dipersaudarakan dengan Sa'ad bin Rabi al-Ansori. Sa'ad termasuk orang kaya di antara penduduk Madinah. Ia berniat membantu Abdurrahman bin Auf dengan memberikan setengah dari harta kekayaannya dan menikahkan beliau dengan wanita yang hendak beliau pilih, dengan siapapun itu. Namun Abdurrahman bin Auf menjawab, "Terima kasih saudaraku, semoga niat baikmu mendapatkan balasan yang sepadan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi
cukuplah tunjukkan padaku di mana letak pasar di kota ini. Abdurrahman bin Auf yakin dan percaya bahwa takdir hidup dan rezeki seseorang diperoleh berdasarkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Karena keyakinannya tersebut bermula dengan hanya pakaian yang melekat di tubuhnya dan tidak memiliki uang sama sekali, Abdurrahman bin Auf menjadi orang paling kaya nomor 3 di Madinah dalam waktu 3 bulan. Dan dalam 1 tahun beliau menjadi orang terkaya di Madinah. Subhanallah ya. Nah, inilah teman-teman beberapa hal ketika kita yakini dan kita lakukan karena Allah Subhanahu wa taala, maka Allah sendiri yang akan membalaskan, walaupun balasannya bisa berupa harta di dunia, pahala di akhirat, ataupun digantikan dengan hal yang lebih kita butuhkan. Tak hanya itu, dalam salah satu kutipan kisahnya yang lain, karena Abdurrahman bin Auf ini khawatir harta dan kekayaannya bisa menghambatnya masuk surga dan memisahkan dengan sahabat-sahabat yang lain, maka beliau berusaha menghabiskan segala kekayaannya dengan membeli kurma busuk. Pikirnya siapa sih yang mau membeli kurma busuk? Tetapi karena takdir Allah, kurma yang diharapkan bisa membuatnya bangkrut dan miskin tersebut dibeli dengan harga 10 kali lipat oleh raja dari Yaman, karena dianggap kurma busuknya tersebut mampu mengobati wabah rakyatnya di sana. Akhirnya kekayaannya yang dia berpikir tadi akan miskin malah tambah berkali-kali lipat. Dan perlu diketahui teman-teman bahwa meskipun telah kaya, Abdurrahman bin Auf tidak pernah sombong terhadap kekayaannya. Beliau tetap rajin beribadah, rajin bersedekah, bahkan setiap saat beliau memberikan makan, membebaskan hutang orang-orang yang membutuhkan, bahkan memberikan modal kepada saudara-saudara muslim yang belum memiliki pekerjaan. Nah teman-teman, dari penggalan cerita ini dapat kita tarik hal yang positif adalah hendaknya kita yakin dan percaya bahwa hidup dan rezeki seseorang itu diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita tinggal berusaha dan berdoa untuk menggapainya. Perkara kecil dan besar rezeki itu ya tergantung Allah Subhanahu wa taala juga yang mengetahui. Jadi gak ada gunanya kalau kita mau berbuat curang atau mengambil harta-harta yang haram, karena sesungguhnya rezeki itu sudah diatur. Nah, demikian cerita pada hari ini. Jika kalian suka cerita-cerita seperti ini, tolong klik tombol like dan subscribe ya, agar kalian tidak ketinggalan cerita-cerita selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.